Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Tian Punya Cerita. Hari ini kita mau membahas tentang bagaimana tetap semangat belajar selama home learning. Selama pandemi COVID-19 ini, kita terpaksa harus belajar di rumah. Tentunya semua butuh penyesuaian ya, proses belajar pun harus berubah. Home learning itu berbeda dengan saat kita belajar di sekolah. Apa ya bedanya? Di sekolah, kita harus memakai seragam. Datangnya harus tepat waktu sebelum pelajaran dimulai. Belajarnya langsung tatap muka dengan guru. Jadi kalau tidak bisa langsung bertanya sama guru. Lalu mengikuti pelajarannya sampai waktu pulang sekolah. Nah, kalau home learning beda nih. Kalau home learning kita belajarnya di rumah. Memakai bajunya bebas, tidak selalu harus wajib pakai seragam. Kita diberikan jadwal online learning oleh guru. Semua tugas dikerjakan secara mandiri di rumah dengan pendampingan orang tua ya. Lalu belajar dan mengerjakan tugasnya jadi fleksibel karena harus menyesuaikan keadaan rumah dan orang tua yang juga harus bekerja. Dari segi pengumpulan tugasnya juga berbeda nih. Kita mengumpulkannya melalui media elektronik seperti Google Classroom atau WhatsApp yang ada di orang tua. Nah, keadaan bebas saat belajar di rumah ini bisa jadi membuat kita kurang disiplin. Apa saja ya sikap kurang disiplin yang bisa timbul? Karena keadaannya seperti saat liburan, kita jadi keasikan menonton atau bermain game. Jadi kita bangun kesiangan. Terus lupa deh mengikuti online learning bersama guru. Saat online learning, ada juga loh yang belajar sambil tiduran atau sambil main di depan layar. Lalu ada beberapa dari kita yang saking bersemangatnya untuk belajar, jadi ingin bicara. Malah jadinya mengganggu karena dia menyalakan mic saat guru menerangkan dan belum memberikan kesempatan untuk bicara. Lalu ada juga yang mencoret-coret layar saat guru mengajar. Nah, bagaimana dengan kalian? Sudah tertib belum kalau belajar? Kita harus tahu nih proses belajar online learning yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi kita harus bergiliran berbicara, kalau tidak akan terganggu proses belajar mengajarnya. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita tetap semangat belajar? Yang pertama dan utama, kamu harus punya kemauan untuk berubah. Itu dasar dari semuanya. Kamu harus menyadari bahwa sekarang yang membuat kamu bisa menguasai pelajaran atau tidak, ya dari diri kamu sendiri. Kalau kamu mau belajar, pasti bisa. Kalau malas mengikuti dan lebih suka main game di rumah, ya kamu akan banyak ketinggalan pelajaran. Nah, kalau niat belajar sudah ada, sekarang kita belajar prakteknya ya. Bagaimana sih supaya kita tetap semangat belajar lebih efektif dalam belajar? Yang pertama, siapkan tempat belajar yang nyaman. Mejanya harus bersih dan rapi ya. Lalu, kamu harus belajar jauh dari keramaian. Selama online learning, orang tua atau saudara kamu yang melakukan hal lain harus jauh dari tempat kamu belajar, sehingga tidak ada gangguan saat kamu belajar. Tapi kalau orang tua atau kakak kamu mau menemani kamu belajar, boleh-boleh aja loh. Tempat belajar yang nyaman bisa membuat kamu lebih fokus untuk belajar. Yang kedua, buat jadwal harian bersama orang tua. Isinya, jadwal home learning yang dibagikan oleh guru setiap minggunya, jadwal mengerjakan tugas, jadwal istirahat, sama persis deh seperti jadwal sekolah yang ditempel di kelas yang ada jam istirahatnya itu loh. Lalu tempel jadwal itu di meja belajar atau di tempat kamu belajar. Gunanya buat apa sih? Gunanya biar kamu punya kebiasaan hidup tertib, taat sama aturan baik di rumah atau di sekolah. Jadi aturannya tidak hanya ada di sekolah nih, di rumah juga punya aturan yang harus kamu taati. Yang ketiga, kalau sudah buat jadwal harus dilaksanakan. Ikuti kegiatan online learning bersama guru sesuai jadwal dan cek secara rutin Google Classroom kamu. Tugasnya bisa kamu kerjakan setelah kamu istirahat terlebih dahulu. Tapi ingat, tugas hari ini selesaikan hari ini biar tidak menumpuk ya. Gunakan waktu belajarmu dengan baik. Nah, yang keempat, setelah dapat materi dari guru kamu bisa membuat ringkasan dari materi yang sudah diberikan. Bentuknya bisa berupa poin penting, tulis dengan tulisan yang bagus dan rapi. Kenapa sih harus mencatat lagi?
Dengan mencatat poin penting akan memudahkan kamu dalam belajar, terutama untuk ulangan. Jadinya, kamu semakin mengerti pelajaran yang diajarkan oleh gurumu. Jangan menunda tugas ya yang sudah diberikan oleh guru, segera kumpulkan setelah selesai mengerjakan. Nah, yang kelima, lakukan secara konsisten atau terus-menerus. Jadi, membentuk sebuah kebiasaan nih, kamu tidak terpaksa lagi buat belajar atau tidak harus diteriakin orang tua kamu dulu untuk belajar. Sekarang kamu kan sudah besar, jadi kamu yang bisa bertanggung jawab untuk belajar. Kalau sudah besar, tidak perlu harus ditegur orang tua atau guru lagi untuk belajar kan? Dengan kamu belajar sendiri, kamu berarti belajar peduli dengan orang tuamu dan guru kamu. Orang tua kamu kan sudah bekerja nih, ada yang bekerja dari rumah, ada juga yang tetap harus masuk ke kantor. Jadi kan pasti lelah kan? Begitu pulang, masih harus mengurusi keadaan di rumah. Jadi kamu bisa membantu orang tua kamu dengan kamu bisa belajar sendiri, ya. Belajar itu seperti bermain game teman-teman. Setiap naik kelas, pasti tingkat kesulitannya bertambah kan? Tapi kalau kamu bisa menguasai materi pelajaran ini, sama seperti main game nih. Skill kamu juga bertambah, level kamu juga bertambah. Jadi dari yang kamu sudah kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5, begitu naik kelas, pasti kan ada kesulitannya lagi. Tapi kalau kamu bisa melewati itu, sama seperti kamu naik level nih. Jadi, jangan menyerah ya teman-teman. Tetap semangat belajar dan berkreativitas di rumah. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.